lagi field work. Jadi mungkin akan banyak suara-suara yang nggak jelas. Jadi mungkin mohon bisa disesuaikan aja gitu ya. Oke, Jar, eh, yang dibutuhin apa nih? Nggak ada, nggak. Present materi kemarin? Monggo. Oke, ntar. BTW sorry ya teman-teman saya sambil merokok, jangan ditiru. Ntar. Kok tab sih? Window. Ntar. Aku sambil nata ininya dulu. Nata Google dulu. Oke. Beda sama Zoom yang bisa langsung ya udahlah siapa yang masuk langsung masuk aja gitu ya. Ini harus accept satu-satu gitu ya. Oke, sip, silakan. Oke, sip. Sebelumnya terima kasih ya Pak Anggaya sudah memberikan kesempatan lagi untuk kali ini. Dan juga selamat siang juga buat teman-teman sekalian. Jangan lupa makan siang setelah ini atau sembari juga tidak apa-apa. Nah, oke. Jadi untuk materi kali ini sih sebenarnya akan ngebahas terkait dengan word of mouth dan product placement dan terkait dengan marketing activities lainnya sih sebenarnya. Yang dimana untuk marketing activities ini seperti yang pasti teman-teman juga udah tahu kan kalau marketing activities itu sangat-sangatlah penting bagi company. Bagaimana mereka memperkenalkan produknya biar konsumen tahu, bagaimana mereka nantinya konsumen mencari informasi dan sebagainya macamnya. Nah, oke, jadi mungkin next slide enggak? Nah, mungkin teman-teman kan juga pasti ingat ya terkait dengan consumer buying journey. Nah, di sini gue juga masukin beberapa journey phase yang emang ini gue dapatkan dari studi internal kita sebelumnya, bahwasanya journey phase itu ada 4 juga. Ada aware, search and consider, purchase, dan post purchase. Nah, ketika dalam consumer buying journey proses ini sebenarnya di bagian aware dan search and consider itu adalah yang paling penting. Kenapa ini dua fase ini yang paling penting? Itu karena bisa membuat initial consideration terhadap suatu produk yang dimana seperti misalnya ya untuk tahap awareness itu mereka bisa tahu suatu produk dari word of mouth, lalu juga dari ads-nya juga ada berbagai macam, ada yang dari digital media ataupun dari TV ataupun billboard dan sebagainya macamnya. Begitu juga dengan bagian search and consider. Itu salah satunya di sini ada YouTube review dan juga pencarian dari Google atau online artikel untuk mereka mencari tahu informasi yang lebih lanjut terkait suatu produk. Tapi perlu gue tekankan lagi sih di sini kalau misalkan setiap company kan pasti bakal beda-beda ya pendekatannya. Dan kebetulan untuk smartphone industry sendiri itu mayoritas journey phase-nya adalah seperti ini. Begitu. Oke, mungkin kita mulai masuk dulu ke slide berikutnya terkait dengan word of mouth. Nah, menurut kita sebenarnya word of mouth itu sangat penting. Kenapa sih sangat penting si word of mouth? Itu karena dia bisa membuat positif atau negatif message kepada si konsumen dan juga word of mouth ini bisa membuat awareness bagi konsumen. Nah, word of mouth itu sendiri apa? Sebenarnya word of mouth itu ya sesimpel ya kayak MLM aja sih, secara gamblangnya begitu. Bagaimana dari satu orang ke orang lainnya menyebarkan informasi secara obrolan, dialog langsung ataupun dialog secara tidak langsung melalui WhatsApp kah atau mungkin Twitter atau mungkin sebagai macamnya. Nah, dia ini bisa dibilang sangat-sangat old school sebenarnya ya, traditional word of mouth ini. Tapi secara impact itu sangat powerful. Kenapa sih kok bisa powerful? Karena sebenarnya word of mouth ini kan dilakukan oleh orang ke orang lainnya kan. Yang kemungkinan besar itu adalah dari close circle-nya mereka. Misalkan gua merekomendasikan suatu produk ke Angga. Nah, ini membuat menjadi powerful karena
rekomendasi yang gua berikan ke Angga misalnya itu memiliki kredibilitas yang tinggi. Kenapa? Karena ya kita adalah teman, kita berada di circle yang sangat dekat, begitu. Jadinya konsumen akan lebih mempercayai apa kata close friend mereka, begitu sih. Makanya kenapa si word of mouth ini bisa sangat-sangat powerful secara impact. Tapi perlu diketahui lagi, word of mouth ini walaupun secara impact powerful, dia itu sangat-sangat low reach. Apalagi buat produk-produk yang baru diluncurkan. Kenapa ya? Karena orang-orang ya ngapain, orang-orang masih banyak yang belum tahu, sehingga reach-nya dari satu orang ke orang lainnya itu masih sedikit, begitu sih. Tapi ini lain halnya ketika kita membahas produk yang sudah established, misalkan Indomie. Misalkan kita berbicara terkait Indomie, itu maka semua orang itu sudah tahu Indomie, dan ketika mereka ingin makan mie instan, pasti orang-orang sudah bisa merekomendasikan, oh Indomie aja tuh enak, begitu. Tapi secara overall sebenarnya word of mouth itu emang masih sangat low reach, begitu sih. Monggo berikutnya Mas Angga. Oke, mungkin word of mouth itu kayak kalau orang Jawa tuh bilangnya kayak gepuk tular. Satu orang nyampein ke orang lain, nyampein ke orang lain lagi, nyampein ke orang lain lagi, gitu ya. Mungkin kalau teman-teman kalau di daerah masing-masing ada bahasa berbeda gitu ya. Ya sebenarnya kalau di Jawa tuh ya tadi gepuk tular. Satu orang punya pendapat gitu ya. Diomongin ke orang lain lagi. Ini kata si ini, katanya bagus nih. Nyampein lagi dan itu kayak pesan berantai lah ya. Mungkin istilah kerennya kayak pesan berantai gitu ya. Oh ya, satu lagi sama sebelum lanjut ke slide berikutnya. Jadi selain positif juga bisa, si word of mouth ini bisa juga memiliki apa ya, hasil yang negatif juga sebenarnya ya. Apalagi misalkan suatu produk itu sudah dianggap memiliki apa ya, hasil yang jelek atau dianggap jelek oleh suatu konsumen. Itu maka mereka bisa menyebarkan ke konsumen lainnya dengan hasil yang negatif juga. Begitu sih, makanya word of mouth ini harus sangat-sangat dijaga. Oke. Lalu terkait dengan marketing activities yang kedua, pasti teman-teman juga udah pada tahu kan terkait dengan advertise, tentang iklan lah secara kasarnya. Jadi sebenarnya iklan kan ada banyak jenis juga ya, Pak Angga ya. Kayak misalkan di buku yang terkait dengan materi ini juga ada terkait dengan consumer generated ads, yang dimana ads-nya itu dibuat oleh konsumen sendiri lalu diberikan ke company dan sebagainya macamnya. Tapi di sini gue nggak akan ngebahas terkait itu. Gue akan ngebahas terkait traditional ads aja, yang dimana ya ini dibuat oleh si company-nya langsung, top down arahnya, begitu. Sebenarnya untuk si traditional ads ini itu intinya adalah membuat awareness kepada masyarakat, kepada konsumen terkait suatu produk. Dan kadangkala juga sebuah ads itu Suaramu kecil, Jer. oh ya, sorry enggak. Dan terkadang juga suatu ads itu bertujuan untuk membuat viral. Kayak misalkan yang baru-baru ini, kalau misalkan teman-teman pada aware, itu ada terkait dengan MS Glow, kayak produk kosmetik atau produk kesehatan muka gitulah, yang dimana featuring sama Babe Cabita. Dimana ads ini itu sebenarnya sempat nongol juga di NY Times Square dan sempat viral juga di Twitter sekitaran sebulan yang lalu deh kalau nggak salah. Nah, ini menjadi menarik juga sebenarnya terkait dengan si ads ini, gimana dia bisa membuat viral padahal dia naruhnya di NY Times Square, begitu sih. Viralnya tapi di Indonesia aja, begitu. Oke, tapi sebelum nantinya gue bakal membahas sedikit terkait si Babe Cabita ini, gue bakal ngebahas juga terkait dengan si ads ini. Ads ini sebenarnya ya tujuannya selain untuk membuat awareness, dia medianya itu adalah bisa melalui TV ataupun digital media ataupun billboard ataupun YouTube ads, sosmed dan sebagainya macamnya. Dia ini memiliki high reach, tapi setiap placement ads itu bakal mempengaruhi atau memiliki target audiens yang berbeda. Seperti misalnya
ketika kita menaruh ads itu di TV, itu kemungkinan besar akan memiliki audiens yang berbeda dengan ads yang ditaruh di sosial media atau ads yang ditaruh di YouTube. Begitu. Lalu, kenapa bisa demikian? Karena setiap konsumen itu memiliki media habit yang berbeda-beda. Mungkin untuk orang-orang yang nonton TV sekarang ini itu lebih banyak orang-orang tua. Orang-orang tua sekitar 40 tahun ke atas, tapi ketika kita tarik dengan pengguna sosial media, itu kemungkinan besar mungkin akan di orang-orang muda. Begitu, jadinya ads placement ini akan sangat mempengaruhi banget terkait dengan awareness suatu produk nantinya. Begitu. Jadi kalau misalkan ada suatu produk, misalkan apa ya, yang gampang. Misalkan HP deh. HP terkait dengan Samsung A series atau Samsung S series ini. S21 series. Itu dia ingin menyasarnya ke orang-orang muda misalkan ya. Tapi dia menaruhnya di ads TV. Maka kemungkinan besar awareness-nya itu tidak akan sampai kepada orang-orang muda. Ya mungkin tetap ada, tapi tidak sebesar kalau misalkan ditaruh di sosial media dan digital media lainnya. Begitu sih. Lalu kita kembali lagi ke si Babe Cabita terkait dengan si MS Glow ini. Itu menjadi menarik sebenarnya ya. Si ads-nya si Babe Cabita. Kenapa? Karena dia ditaruhnya di NY Times Square, tapi ujung-ujungnya tetap viral di Indonesia. Itu karena begini sih. Karena suatu brand itu menaruh ads placement-nya pasti kan akan tergantung juga dengan target audiens yang mereka mau. Begitu kan. Lalu mereka dengan menaruh di NY Times Square, mereka mengincar untuk viral di sosial media sebenarnya. Mereka tidak mentargetkan orang-orang Amerika. Begitu sih. Dan ketika kita membahas tentang ads sendiri, ads ini memiliki impact yang sangat-sangat besar. Selain awareness tadi, itu juga bisa meningkatkan juga terkait dengan brand credibility-nya. Begitu. Misalkan dengan si Babe Cabita ini nongol di NY Times Square, wah ada di Amerika nih. Kita asosiasi terkait dengan Amerika kan pasti NY Times Square pasti wah premium dan sebagainya macamnya. Lalu hal-hal seperti inilah yang salah satu menjadi incaran dari si company. Bagaimana dia membuat brand credibility sekaligus juga membuat si awareness itu sendiri. Begitu sih. Lalu ada beberapa aspek ya yang dimana kita bisa membuat suatu ads itu efektif atau tidak kepada konsumen. Salah satunya adalah impresi positif atau impresi negatif. Lalu yang kedua adalah message comprehension. Sebenarnya dapat nggak sih pesan yang diinginkan oleh si company melalui ads-nya ini. Lalu ada juga terkait relevansi. Relevansi ini adalah seberapa relevan si produk atau ads-nya ini terhadap si konsumen. Kalau misalkan nggak relevan, berarti ya itu tidak akan membuat konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Lalu yang terakhir adalah call to action. Call to action ini sebatas sesimpel ketika lu melihat suatu ads ini, apakah lu tertarik untuk memperdalam dari produknya itu sendiri atau enggak? Begitu. Apakah lu ingin mencari tahu produknya atau apakah lu ingin membeli produknya atau enggak? Begitu sih. Jadi 4 aspek ini adalah hal yang paling penting ketika kita mengevaluasi suatu ads untuk menentukan apakah si ads-nya itu efektif atau tidak. Begitu. Berarti gini Jar ya, let's say ini selalu jadi guyonanku sih. Misalkan gini, mereka yang jadi selebgram terus kemudian ya payudaranya besar katakanlah, terus dia ngiklanin krim pembesar payudara. Berarti kan sebenarnya kalau kita ngelihat aspek di sini kan berarti relevansinya nggak ada ya. Kita ngomongnya ya udah lu besar dari awal, nggak usah pakai krim pun udah besar kan, berarti gitu toh. Iya, benar sekali. Dan pasti nggak tahu ya iklan mereka yang jual krim pembesar payudara lah, yang pembesar kelamin lah, itu selalu endingnya ya ada di Facebook, Facebook Marketplace, nggak ada dari mereka yang Facebook Ad kan.
kayak Samsung itu kan kayaknya ada di Facebook Ads juga nggak sih? Benar sekali, Bro Angga. Begitu. Oke, oke, oke. Ya, ibarat kata si anjing, si krim pembesar payudara ini enggak. Kenapa contoh lu absurd banget? Nah, itu dah. Si krim pembesar payudara ini menjadi tidak memiliki relevansinya sama sekali. Begitu sih, kenapa? Karena ya misalkan si ambasadornya adalah orang-orang yang sudah memiliki payudara yang besar dan dari lahir dan sebagai macamnya. Itu jadi tidak membuat rasa mencari tahu lebih lanjut begitu, karena ya udah ini, ya udah gede, buat apa lagi, kayak gitu sih. Oke, 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 oke. Lanjutkah? Lanjut monggo. Nah, lalu yang berikutnya ini terkait dengan si YouTube review. Ini adalah salah satu yang marketing activities yang sangat penting ya terkait dengan smartphone. Dan sebenarnya YouTube review ini adalah salah satu bagian dari buzz marketing. Kalau misalkan kita lihat di buku ya. Karena sebenarnya kan buzz marketing ini harus menggunakan internet ya sebenarnya ya. Dan secara kasar dia adalah word of mouth versi modern. Yang dimana ya dia tetap mereview suatu barang lalu menyebarkannya juga untuk khalayak yang luas, ke masyarakat luas. Secara impact ya dia memiliki kekuatan yang besar juga, cukup besar. Tapi kembali lagi, ini tergantung dengan si key opinion leadernya. Misalkan untuk smartphone, mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu ya, kalau si Gadgetin ini, si David Gadgetin, itu dia adalah salah satu teknologi atau smartphone reviewer terbaik lah di Indonesia. Nah, ketika dia membahas suatu smartphone, itu maka kredibilitinya akan sangat-sangat tinggi. Tapi misalkan ketika ada satu orang, misalkan artis apa ya, misalkan kita sebut aja Amanda Manopo gitu misalkan ya. Amanda Manopo dia mereview gadget, mereview smartphone, maka kredibilitinya sebenarnya nggak akan sekuat si David Gadgetin. Dan itu akan mempengaruhi juga ke impact dari marketing activities di sini. Begitu sih. Jadi impact dari si YouTube review atau buzz marketing ini akan sangat-sangat tergantung dengan key opinion leadernya. Begitu. Lalu terkait dengan reach-nya sendiri, ini sudah pasti akan memiliki reach yang sangat besar. Karena ya memang dia mengincarnya untuk create awareness dan create high reach kan. Secara virality itu adalah salah satu yang diincar oleh buzz marketing. Tapi hal yang paling penting dari buzz marketing ini adalah dia sebenarnya bisa meningkatkan positive word of mouth terhadap konsumen. Misal ketika gua mendengar atau menonton si YouTube reviewnya David Gadgetin terkait suatu smartphone, maka bisa jadi gue akan memberitahu atau memberikan rekomendasi ke teman gue terkait suatu handphone. Oh, gue kemarin habis nonton, kayak misalkan ya, gue kemarin habis nonton David Gadgetin nih, saya Samsung Z Fold itu baru rilis dan bagus banget. Nah, gue bakal bercerita seperti itu ke teman gue. Begitu sih, dan itu salah satu yang diincar oleh si buzz marketing sebenarnya. Begitu, tapi kembali lagi di sini, buzz marketing ini sangat-sangat tergantung kepada si key opinion leadernya. Jika key opinion leadernya tidak relevan, maka buzz marketing bisa dikatakan juga sebagai akan tidak efektif. Begitu. Oke. Kalau ngelihat David Gadgetin pun videonya minimal ya let's say 400 ribuan lah, 400 ribu kali ditonton gitu ya, sampai bahkan yang paling besar tadi aku lihat 19 juta kali ditonton gitu loh. Tepat sekali. Nah, kalau misalnya David Gadgetin, tapi juga gini, kemarin kan sebenarnya dia juga ngomongin masalah alat masak kan, bandingin wajan harga 80 ribu sama 8 juta gitu kan, apa 800 ribu gitu kan. Itu kan sebenarnya ya, mungkin dia bikin itu nggak sesering dia bikin gadget lah Jar ya, meskipun kalau dia pengen di luar gadget mungkin bahasannya itu kayak jadi ya sekedar selingan buat seneng-seneng aja, nggak dipakai buat konten utama lah gitu loh. Kayak gitu nggak sih?
Ya, benar sekali nggak? Jadi terkait dengan misalkan si rice cooker itu ya, si David Gadgetin nge-review tentang rice cooker, itu credibility-nya pasti tidak akan sebesar kalau misalkan seorang koki misalkan dia ngebahas rice cooker. Begitu sih. Hmm. Ya, akan sangat tergantung sekali ya. Mungkin kalau buat apa deh, yang apa make up kalau cewek itu siapa sih? Mungkin teman-teman Tasya coba kita Farasya. Tasya Farasya ya, coba ya tak Farasya. cari. Malah Tasya Rosmala. Lo koploan. Oke, berarti malah iklan. Bentar. 2 jam yang lalu 23.000 ditonton. Tasya belanja tas. Battle Maskara 74.000. Oh, ibu 3,9 juta, 3,9 juta. Pernah tak atau tidak pernah yang bikin emosi AirPod? 2,5 juta kali, 2,3 juta, 728.000 kali. Oke lah ya, kalau dia ngomongin ya bener. Ria Ricis, Wedding Dream 2,6 juta kali. Sama Rahasia rekomendasi skincare 2,2 juta. Ya kalau ini sih berarti kan emang key opinion leader itu harusnya memang sangat spesifik ya, dan kita kan kalau mau milih let's say mau minta orang lain jadi reviewer kan berarti kita harus milih-milih juga ya berarti ya. Yep, tepat sekali Bro Angga. Oke. Ntar di PPT. Sip. Next kah? Next, sikat. Oh iya. Nah, lalu ada juga salah satu marketing activities terkait dengan product placement ya sebenarnya ya. Terkait dengan product placement ini kalau misalkan teman-teman sadari ketika nonton film atau mungkin main game atau mungkin mendengar lagu itu sebenarnya ada banyak selingan-selingannya. Misalkan ini misalkan yang saya contohkan di sini opa-opa Korea entah siapa namanya. Dia menggunakan Samsung Z Fold 3 di sini. Di Korean drama yang gua nggak tahu judulnya ini. Lalu ada juga contoh lainnya kayak misalkan di video game ya kayak Pepsi Man atau mungkin di lagu kayak The Sigit Glove Dapper terkait dengan jarum super lah. Nah, jadi sebenarnya si product placement ini tujuannya adalah membuat awareness juga kepada masyarakat. Itu satu. Tapi yang paling penting terkait dengan product placement ini adalah dia ingin membuat konsumen itu merasa dekat dengan produknya, dengan melihat langsung secara real produknya digunakan seperti apa, dan lalu juga secara tidak langsung juga endorsement dari si aktor atau artisnya itu sendiri. Begitu sih. Emang tujuannya product placement ini sesimpel membuat dekat dengan si konsumen. Begitu saja terkait product placement. Maka secara impact ini akan powerful dan juga secara reach juga akan besar. Tapi tergantung apakah konsumen menyadari si produknya itu sendiri atau tidak. Begitu. Misalkan dengan gua melihat si opa-opa Korea ini, oh gue tahu dia pakai HP nih, tapi gue nggak tahu HP-nya apa. Nah kalau misalkan kayak gitu, jadinya product placement ini menjadi percuma. Begitu. Tapi bisa juga si product placement ini bisa membuat konsumen ingin mencari tahu lebih lanjut. Oh, si opa-opa ini yang aku suka ini pakai HP apa ya di Korean drama ini ya, cari Itu juga bisa terjadi hal-hal seperti itu juga sebenarnya. Tapi akan tergantung lagi kepada si awareness dari konsumen. Begitu. Berarti kayak gini, Jar. Misalkan di ketentuan di Indonesia kan kita iklan rokok nggak boleh nampilin rokok ya. Ya, tapi kan kayak nilai-nilai positif di dalamnya ya. Kayak gitu berarti nggak masuk product placement ya. Sekalipun sebenarnya ya tujuannya kan cocok sama yang kamu tulis gitu loh. Kayak awareness, realism, terus kemudian indirect endorsement itu kan sebenarnya nyampe gitu loh. Tapi
emang nggak ada fisik barangnya. Iya, itu makanya kalau terkait dengan rokok ya khususnya itu ads atau marketing activities terkait rokok itu kan ya emang nggak boleh kan. Jadinya mereka hanya membuat ads-ads-nya yang apa ya, yang mencerminkan si rokoknya itu sendiri. Makanya kebanyakan mungkin rokok itu ads-nya adalah masculinity. Kayak misalkan Jarum atau mungkin Surya Pro itu selalu terkait dengan laki banget nih, olahraga ekstrim yang kayak gitu. Ya karena mereka ingin mengasosiasikan brandnya itu tersebut dengan masculinity. Gitu sih. Oke. Tapi tidak masuk ke product placement ya, jatuhnya ya. Tapi kita sih kayak pernah, nggak tahu sih, aku sama teman-teman ini atau sama kelas lain aku agak lupa. Pernah bahas itu masalah subtle advertisement memang. Jadi iklan yang nggak kelihatan ya sebenarnya mirip sama product placement ini, di mana ya kayak contohnya ikilah, pernah nonton Habibie Ainun takmu? Enggak pernah. Wah. Sorry, Jadi enggak. ini, maksudnya kan konteks Habibie Ainun kan di tahun 90-an ya, terus tiba-tiba muncul Coklatos. Kalau ini kan sebenarnya masih relevan ya, mungkin kan kayak bayangin film Korea terus tiba-tiba ada Subway gitu ya. Yo. Atau apa ya? Yang paling kelihatan sih sebenarnya itu sih, yang paling kelihatan pas film itu sih Coklatos gitu ya. Di satu sisi memang subtle advertisement, kalau orang itu merasa bahwa ini adalah iklan gitu ya, terus akhirnya kan dia males untuk nyari tahu gitu ya. Karena dia nganggapnya bisa jadi, gak masuk akal banget nih tahun 70-an ada Coklatos gitu kan. Terus kemudian di sisi lain, aware terhadap produk itu ada di situ sebagai iklan gitu ya. Iya. Nah, benar nggak? kalau gitu gimana berarti? Nah, itu kembali lagi sih, bahwasanya suatu ads itu kan tetap harus memiliki seperti beberapa apa ya, aspek-aspek yang udah gue sebutin sebelumnya. Ads atau setiap marketing activities itu kan harus memiliki beberapa aspek kan. Salah satunya adalah relevansi. Dan ketika kita mencontohkan Coklatos di film Habibie Ainun itu, maka relevansinya akan sangat minim. Tapi ya secara awareness ya it can build awareness actually. Tapi secara relevansi ya itu nggak realistis banget, tahun segitu itu belum ada Coklatos. Dari situ orang-orang malah bisa, si konsumen itu malah bisa apa ya, ibarat kata kredibilitasnya udah oke nih, kayak gitu sih. Emang it can build awareness, tapi ya di satu sisi ya itu memiliki impact yang negatif juga sebenarnya, begitu. Low relevansi, karena ketika orang memiliki satu aspek udah memiliki low relevansi terhadap suatu produk, maka dia keinginan untuk membelinya pasti akan lebih rendah, atau keinginan untuk mencari tahunya pasti akan lebih rendah, begitu sih. Oke. Oke ya, buat teman-teman berarti bisa jadi gambaran lah, misalkan kalau modern advertisement ya placement tuh penting banget gitu loh. Dalam beberapa konteks gitu ya. Terutama terkait dengan relevansi zaman dan lain sebagainya gitu ya. Oke, next kah ini? Next, monggo enggak. Nah, lalu kita udah tahu beberapa marketing activities ya yang sudah dilakukan sama company atau apapun itu. Lalu bagaimana apa yang selanjutnya dilakukan sama si company? Next enggak? Ini gue akan membahas secara singkat aja sih sebenarnya, bahwasanya setiap company itu kan pasti akan memiliki tim atau divisi yang berbeda-beda dan sangat banyak. Untuk brand dan marketing strategi itu mereka akan membuat konsepnya sebenarnya. Mereka akan create marketing konsep, membuat konsep billboardnya, membuat konsep ads-nya, membuat jalan cerita dari ads-nya, membuat relevansi dan sebagainya macamnya, tonality dan sebagainya macamnya. Lalu mereka juga akan mendefine marketing placement-nya. Harusnya gua bagusnya naruh di mana nih? TV kah, digital media kah, tradisional kayak billboard dan sebagainya macamnya gitu kah, atau bagaimana? Lalu mereka juga bisa membuat untuk mengatur budgetnya, begitu. Untuk membuat budget yang efektif itu seperti apa? Nah, tapi gua nggak akan membahas
terlalu dalam ya di terkait dengan job desk-nya brand and marketing strategy ini, karena ya sejujurnya gue nggak tahu, begitu sih. Karena ya gue nggak tahu mereka itu kerjanya ngapain aja secara spesifik. Tapi gue akan sedikit ngebahas terkait dengan apa yang dilakukan sama tim product and marketing research di suatu company terkait dengan marketing activities. Nah, untuk ini kita memiliki banyak agenda ya sebenarnya. Salah beberapanya itu adalah kayak exploring consumers media habit. Itu untuk kita mengetahui media habit mana itu memiliki demografi yang seperti apa. Lalu dari situ kita akan memasukkan, misalkan untuk Samsung S-Series kayak gitu tadi ya. Misalkan Samsung S-Series pengennya orang-orang yang mature, orang-orang yang 30 tahun ke atas. Lalu mereka juga pengen untuk orang-orang yang memiliki banyak duit, berarti kan white collar dan sebagainya macamnya. Lalu media yang manakah yang bagus untuk gua taruh ads-nya? Nah, itu adalah salah satu job desk dari si product and marketing research. Lalu kita juga ada ads evaluation, pre-test dan post-test. Jadi kita sebelum si ads-nya itu launch atau nongol di media-media tertentu, itu kita tes dulu. Seperti apa sih ads-nya itu berfungsi, bagaimana message comprehension-nya, bagaimana relevansinya, sudah bagus atau belum, bagaimana impression-nya, apakah itu bisa nge-build positive impression kah atau negative impression kah, bisa diingat nggak sama si konsumen, seperti itu. Lalu ketika post-test, kita akan juga mengevaluasi ads-nya. Bagaimana ads-nya, reach-nya bagaimana, apakah reach-nya oke atau tidak. Lalu apakah meningkatkan consideration terhadap suatu produk atau tidak. Itu juga akan kita tes sebenarnya di sini. Lalu ada juga terkait dengan mengevaluasi consumer touch point terhadap pembelian suatu produk. Kalau misalkan teman-teman masih ingat moment of truth framework yang kemarin gua share, itu kita akan mengevaluasi juga dari mana sih sebenarnya konsumen itu tahu produk kita, bagaimana mereka mencari informasi lebih lanjut, di mana touch point apa, itu juga akan menjadi sangat penting ketika kita mendefinisikan suatu produk nantinya. Lalu ada juga terkait dengan key selling point test. Oke, mungkin to give you a context ya, key selling point itu adalah ibarat kata hal yang ingin di-emphasize dalam suatu ads. Begitu misalkan di ads-nya Samsung S21, dia mengedepankan waterproof sama 50 megapiksel kamera misalkan ya. Itu adalah, dan si waterproof dan 50 megapiksel kamera ini adalah key selling point-nya. Begitu. Jadi kita sebelum si ads-nya itu muncul, kita juga mencari tahu KSP apa sih yang menjadi sangat atraktif kepada konsumen yang nantinya kita pilih dan ditampilkan kepada konsumen. Begitu sih. Next enggak? Di sini gue juga akan memberikan satu contoh aja sih. Halo Angga. Nah, di sini gue memberikan satu contoh terkait salah satu studi kita, studi di Vivo. Karena ya gue hanya bisa, sebelumnya mohon maaf ya, karena gue hanya bisa memberikan contohnya ini saja, karena yang lainnya itu sangat-sangat konfidensial ya, terkait dengan KSP, ads evaluation itu sangat-sangat konfidensial dan berbahaya. Begitu sih. Jadi mohon maaf sekali, gue nggak bisa men-share hal-hal tersebut. Nah, terkait dengan media studi ini adalah salah satu contohnya. Misalkan kita lihat di yang bagian atas, itu adalah top 15 touch point dari konsumen berdasarkan frekuensi penggunaan si media-media tersebut. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya Google, YouTube, Facebook, Instagram, dan TV itu adalah media yang paling sering digunakan oleh konsumen jika dibandingkan dengan TikTok, habis itu news platform, habis itu Joox dan Spotify dan sebagainya macamnya, itu akan sangat berbeda sekali frekuensinya. Maka dari sini kita bisa kita bisa memprioritaskan bahwasanya di sini aja nih media-media ini nih loh yang sabi untuk, yang bagus untuk
kita launch ads-nya. Begitu. Lalu yang di bagian bawah itu kita juga bisa, ini adalah terkait dengan waktu ya sebenarnya. Kapan sih orang-orang itu menonton TV, kapan orang-orang menggunakan Instagram, YouTube, dan sebagainya macamnya. Dan dari studi ini juga kita bisa mengetahui bahwasannya orang-orang itu ternyata menggunakan media-media ini paling sering di malam hari. Hence why kita harus melakukan placement-nya itu di malam hari. Begitu, di jam-jam prime time konsumen ketika mereka mengakses media-media ini. Begitu sih. Tapi perlu digarisbawahi lagi ketika kita membahas media habit ini, itu tidak hanya sesimpel ini saja. Kita tetap menganalisa lebih lanjut demografi dari masing-masing medianya. Misalkan Instagram, Instagram lebih banyak pengguna ceweknya nih dibandingkan cowoknya. Oh, TV ini lebih banyak orang-orang tuanya nih dibandingkan orang anak-anak mudanya. Itu. Jadi nanti kita akan memberikan proporsi lagi untuk menentukan budgeting nantinya. Kita akan spend more money di media mana sih? Kayak gitu sih. Begitu. Mungkin Bro Angga ada yang ingin ditambahkan? Enggak sih, malah dapat gambaran ya, ternyata apapun medianya prime time waktunya ya. Iya, tepat Ini sekali kan kalau Angga. di TV kan ya tahu sendiri lah, iklan di prime time pasti terkenal paling mahal ya. Iya, Tapi benar. ternyata ya apapun medianya tetap ya prime time lebih banyak, sekalipun ya Instagram sih paling konsisten pagi, siang, sore gitu ya. Iya. Tapi Oh, begitu malam melonjak banget deh. kalau misalkan gua pengen beri insight sedikit, ini juga yang sangat menarik itu terkait dengan Google Search ini enggak? Kayak regardless of the time, actually. Iya, mereka Search engine ini tetap stabil. Iya, nggak jauh berbeda lah ya. Siang, sore, malam itu sama aja sebenarnya. Makanya kita impact nantinya adalah mungkin kita harus memperbaiki search engine optimization atau search engine marketing kita nantinya, misalkan kayak gitu ya. Lalu untuk menaruh si Google Ads, Google Ads ini, begitu sih. Kalau aku bayangin dari tabel dari grafik itu gini, Google itu kan sebenarnya kita pakai keyword sedikit aja kasih jawaban kan, dan itu mereka ternyata siang sama malam tipis-tipis nih. Berarti kan kalau siang kemungkinan besar kan kayak jam-jam makan siang, ya jam seginian lah ya. Orang nyari informasi kecil-kecil nanti diproses buat malamnya apa gimana gitu kan ya, kayak ini aku lihat polanya sih. Yo, bisa jadi enggak? Begitu. Makanya dan orang-orang kan ketika menggoogle sesuatu kan udah pasti ada keyword-keywordnya kan. Dan itu juga ada salah satu yang perlu kita analisa. Keyword apa sih sebenarnya yang paling sering digunakan oleh konsumen? Misalkan dalam mencari HP ya. Mungkin dalam mencari HP, best smartphone around 4 million rupiah. Misalkan ada yang kayak gitu. Atau mungkin HP gaming terbaik kisaran harga 3 juta. Ada juga yang seperti itu. Maka kita harus di sini impact nantinya terhadap company adalah kita memberikan rekomendasi kepada tim digital dan marketing itu SEO keywordnya adalah di sini nih, berarti SEO yang harus lu benahi dan SEM yang harus lu benahi adalah di bagian sini terkait dengan keyword seperti ini, begitu sih. Oke. Ntar Jar, aku ngeliat dari 15 touch point ini ya. Nah ini kan kayak message app net gitu ya, Netflix, ini Netflix, Webtoon, Spotify, Joox ya berdekatan lah mereka gitu ya. Terus ini apa ini? Company brand website. Nah ini sebenarnya artinya apa sih? Ini kan ada yang berjauhan, ada yang berdekatan satu sama lain. Sebenarnya artinya apa sih? Kalau ngelihat gambar ini. Sebenarnya untuk Axis X. Axis X ya. Axis X-nya itu adalah frekuensinya. Oh sih. Begitu. Itu adalah frekuensinya. Lalu Axis Y itu adalah intensitasnya. Intensitasnya. Kayak intensitas kayak bukan gimana ya bilangnya ya. Intensitas akses kah apa? Intensitas akses, bukan intensitas akses. Lebih ke intensitas durasi penggunaannya.
kanan itu adalah frekuensinya, seberapa sering, yang ke atas itu adalah seberapa lama penggunaannya, begitu. Oke. Oke, oke, oke. Begitu ya, Menarik Angga ya, ya. ternyata tetap ya message AppNet itu tetap paling wah ya. Ya berkaitan sama WOM tadi ya. Ya sebenarnya kan sekarang juga ada digital WOM kan sebenarnya. Ya, tepat. Tapi secara durasi penggunaan kan cukup ini ya, cukup sering Panjang. sebenarnya, cukup Heeh. panjang. Tapi balik lagi, seberapa ketika kita ini sudah masukkan kepada ads itu Heeh. tidak akan seefektif media-media lainnya. Hmm. Gitu. Dan to give you a context also ya, ini datanya ini udah di apa itu namanya, udah dikalkulasi juga berdasarkan dengan objektif kita, yaitu ads, terkait dengan ads comprehension dan sebagainya macamnya itulah. Begitu. Jadi tidak murni hanya sebatas frekuensi dan durasi penggunaan aja. Ya. Dan itu udah gua hapus soalnya terkait dengan itunya, gara-gara konfidensial. Ya wajar lah, data perusahaan kok. Kan ini cuma apa ya, kasarannya buat teman-teman kan memberikan gambaran lah. Nanti kalau konsumen, kalau teman-teman terjun ke konsumen gitu ya, biar psikologi bio itu nggak cuma HR doang gitu ya. Ini kan kayak gini berarti teman-teman punya pemahaman. Oh, ternyata kemarin tentang apa? Kemarin tentang MOT framework ini ya, teman-teman oke udah tahu setidaknya gitu ya, bagaimana cara masuk ke market gitu ya. Dan setidaknya ketika kalian nanti punya kepengenan ke agensi periklanan atau ke apa ke bagian pemasaran gitu ya, ya kalian sudah tahu setidaknya belajar oh ternyata kayak gini di konteks uh, smartphone gitu ya. Kalau aku sih ini bisa jadi pembelajaran buat teman-teman semuanya gitu ya. Oke, ntar. Oh, udah habis ternyata. Ya, sudah habis. Makanya teman-teman ayo masuk ke produk atau market research, jangan HRD terus. Bosan nggak sih? Oke. Nah, oke, teman-teman seperti yang sudah disampaikan sama Fajar, materi untuk siang hari ini udah cukup gitu ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Mau mendiskusikan sesuatu gitu ya. Ini kita persilakan banget nih. Pak, izin bertanya. Uh, siapa tuh? Selvia. Delvia. Oh ya. Iya. Ntar. Aku tak nyari kelasmu dulu. Cari kelas. Buat nyatet keaktifan. Kamu kelas apa, Selvia? Offering A ya nggak sih? A, Pak. Iya, oh ya. A. Oke. Yuk. Mau tanya ke Pak Fajar, untuk yang tadi WOM itu kan it's like tricky gitu ya. Jadi kita bisa dapat positifnya sama negatifnya juga. Tapi kalau misalnya di kehidupan sehari-hari sepertinya kan WOM itu yang paling dekat dengan kita. Nah, ada nggak sih trik-trik untuk mempercayai WOM dari orang lain gitu? Kadang kan kita pertama-tama pinginnya tahu itu gitu ya, tapi ternyata waktu dicoba produknya tuh nggak cocok gitu. Biasanya apa sih yang membuat orang-orang itu terpersuasi kemudian sebenarnya kita perlu hati-hati dengan message yang seperti apa gitu. Terima kasih. Gimana ya? Ini selain konteks yang lu berikan, memang selain WOM itu tricky, ya konteks yang lu berikan juga tricky sih sebenarnya ya. Mbak Selvia ya. Karena begini, kembali lagi WOM itu kan akan sangat-sangat tergantung kepada individunya kan sebenarnya. Dan secara persuasiveness-nya sendiri itu adalah orang-orang itu tentu saja akan lebih mudah terpersuasi ketika yang memberikan WOM itu adalah orang-orang yang memiliki circle yang dekat dengan mereka. Sebenarnya kan begitu, kayak misalkan dirimu kan membeli suatu produk karena direkomendasikan sama teman lu, tapi ternyata ujung-ujungnya lu nggak cocok. Itu menjadi akan sangat tricky sih sebenarnya ya.
Karena kembali lagi setiap konsumen itu memiliki outcome yang berbeda-beda terhadap suatu produk. Begitu. Kayak kecocokan atau kesesuaian atau tingkat kepuasan lu terhadap suatu produk itu kan pasti akan berbeda-beda. Begitu sih. Jadinya mungkin di temen lu ini dia memiliki tingkat kepuasan yang tinggi terhadap produknya itu, makanya dia merekomendasikannya ke lu. Tapi di satu sisi lu memiliki tingkat kepuasan yang rendah sebenarnya terhadap suatu produk. Oleh karena itu mungkin lu tidak akan merekomendasikannya, atau mungkin lu akan merekomendasikan produk ini karena bukan merekomendasikan. Lu mungkin tidak akan merekomendasikan produk yang udah lu pakai itu kepada orang lain. Kayak misalkan gak usah pakai produk ini ternyata di gua nggak cocok nih. Kayak gitu sih. Jadi memang it depends banget ya sebenarnya si WOM ini. Kalau lu bertanya bagaimana kita menanggulangi persuasiveness-nya, itu sangat-sangat sulit. Begitu sih. Jadi Pak mau konfirmasi juga, berarti itu sebuah resiko ya sebenarnya, tinggal kita selektif aja melihat memang siapa yang orang yang memberikan WOM itu tadi gitu berpengaruh atau tidak gitu ya. Begitu sih Mbak Sylvia. Oke Pak Fajar, Pak Angga, terima kasih. Tapi kan juga gini juga ya, terkait dengan ya kebanyakan orang kan juga sudah paham juga ya bahwa produk-produk, terutama produk kosmetik lah ya, itu kan sangat sensitif sama kondisi kan sebenarnya. Kalau kalau konteksnya ini sih ya bisa jadi sangat ini ya, sangat berbeda hasilnya satu sama lain gitu loh. Dan mereka yang kosmetik kan kayak udah paham ya kalau misalnya ada resiko tentang itu kan jadinya mungkin negatif BOM, iya mungkin ada lah ya, nggak bisa dihindari. Tapi kan itu bisa jadi ya itu sih di aku gitu ya. Kalau buat kulitku sih nggak cocok. Nah kayak gitu kan berarti sebenarnya mungkin dampaknya nggak sebesar kalau misalkan ini kali ya. Kalau nggak sebesar kalau misalkan ya itu emang bener-bener produk yang sangat spesifik, sangat saklek kriterianya, terus kemudian ternyata nggak match, itu kan apalagi kalau harapannya dia sama ekspektasi dia sama apa yang dia dapat sangat jauh berbeda, kayak malah itu lebih bahaya nggak sih Jar sebenarnya? Iya, sebenarnya lebih bahaya karena apalagi produk-produk yang spesifik kayak misalkan kosmetik itu ya, itu sangat-sangat berbahaya banget sih sebenarnya. Risknya itu lebih tinggi. Oke. Dengan smartphone ya risknya rendah banget. Kayak ya misalkan lu pakai HP yang udah direkomendasiin sama teman lu. Oh ya udah, kayak pasti sudah memiliki kesesuaian lah dengan si produk smartphone yang udah direkomendasiin ini. Kayak gitu sih. Kayak misalkan gue suka gaming, Angga juga suka gaming. Angga memberikan rekomendasi smartphone gaming ke gue akan cocok dengan itu. Misalkan kayak gitu. Makanya kita harus melihat lagi dengan sebenarnya ya, untuk menanggulanginya yang paling mudah adalah kita harus melihat lagi background dari si orang yang memberikan rekomendasi ini. Begitu, apakah dia memiliki kesamaan background atau tidak. Mungkin dalam hal kosmetik, apakah dia memiliki kulit yang sama, apakah dia memiliki environment yang sama, dan sebagainya macamnya. Begitu, itu akan kriterianya akan lebih banyak dibandingkan dengan smartphone. Kalau smartphone kan hanya suka gaming, oh ya udah memiliki kesesuaian yang sama. Kalau tapi kosmetik, tergantung kulit, tergantung lingkungan, tergantung ruangan yang sering dipakai di mana, kayak gitu. Oke. Sip. Ada yang tanya lagi kah dari teman-teman? Silakan. Saya deh Pak. Adi dulu. Ya. Saya mau tanya tentang WOM tadi kan, seperti yang dibilang tadi ada dampak positifnya ketika produk yang kita tawarkan itu baik, dan ada dampak negatifnya ketika produk yang kita tawarkan itu jelek kayak gitu kan ya. Nah, ada suatu fenomena terkait smartphone gitu. Jadi beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah Samsung Note 7 itu nggak sih Pak, yang sempat meledak atau gimana gitu kan ya. Ya. Pertanyaan saya ketika kita
merilis sebuah produk kemudian jatuhnya itu jelek kan, baik lagi ke WO-nya kan jadi citranya jadi jelek gitu kan ya. Nah, pertanyaan saya ketika citra produk itu sudah terlanjur down, jelek gitu ya, sebenarnya apa sih titik baliknya? Sebab di perilisan Samsung Note 8 itu malah terjadi peningkatan gitu, bukan malah penurunan karena eh, yang ketujuh itu rusak, bukan berarti yang ke-8 itu malah turun juga, ternyata yang ke-8 malah naik kayak gitu. Jadi pertanyaan saya titik baliknya gitu loh, di sebuah company itu seperti apa sih kok bisa kayak gitu? Terima kasih. Keren banget nih pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Keren. Karena begini, untuk smartphone itu unik. Kenapa smartphone itu unik? Karena produknya itu banyak sekali. Gitu. Ada produk Note 7, ada produk Note 8 dan seterusnya. Jadi setiap produk ini kan memiliki spesifikasi yang berbeda-beda sebenarnya kan secara dasarnya ya. Lalu untuk membalikkan nih apa ya, negatif sentimen seperti baterai meledak itu hal yang harus dilakukan company itu balik lagi kepada ads-nya itu sendiri. Satu terkait ads, dua terkait buzz marketing. Begitu. Jadi kalau misalkan ingat ya Kak, perlu digarisbawahi banget kalau buzz marketing itu bisa meningkatkan positif apa itu namanya? Positif word of mouth kepada suatu produk. Begitu sih. Jadi ketika Note 7 sudah memiliki sentimen yang negatif, bagaimana cara kita membuat Note 8 itu penjualannya bisa lebih bagus? Salah satu caranya adalah itu, buzz marketing. Kita membuat memakai suatu key opinion leaders yang sangat-sangat kredibel, lalu membuat mereka membahasnya tidak apa ya, tidak melulus melalui baterai yang meledak. Begitu. Lalu cara yang kedua adalah ads. Bagaimana kita bisa meningkatkan brand imagery dari Samsung itu, bahwa Samsung itu bukan brand yang cepat rusak, bukan brand yang baterainya gampang meledak, tapi membuat brand imagery-nya sebagai Samsung itu adalah smartphone yang durable. Begitu sih. Itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan oleh company untuk membalikkan sentimen-sentimen negatif yang ada di konsumen. Begitu sih, Mas Bro. Ini juga sangat menarik ya terkait dengan si baterai meledak Note 7 itu. Begitu. Gimana, Adip? Baik, terima kasih Mas Fajar, Pak Angga. Jadi dibalikin lagi ya buat ads-nya, ditingkatin lagi marketingnya sama ningkatin brand image-nya tadi yang habis itu harus dikebut lagi kayak gitu ya. Ibarat kata itu kayak ngulangin lagi dari nol sih, dan buzz marketing itu adalah salah satu yang sangat penting di sini. Tapi bisa nggak sih kalau aku ngomong ya, because dari Samsung. Karena udah kenal besar gitu kan Pak. Iya. Itu juga bisa sih, karena brand factor-nya Samsung itu sangat besar. Nah, minggu depan kita bahas terkait branding ya. Dan ini pasti akan nyangkut nih. Marketing itu ujung-ujungnya adalah meningkatkan brand imageries ataupun brand factor dari suatu company. Oke. Terima kasih Clear ya. Pak Angga dan Mas Fajar. Oke, tadi yang barengan sama Adip siapa ya? Saya Pak Rica. Oh, Rica, yuk. Tapi pertanyaannya itu udah hampir sama kayak Adip. Saya tuh maunya tanya, kalau misalkan word of mouth yang beredar di masyarakat itu sudah terlalu banyak yang negatif, itu gimana sih perusahaan mengatasi hal tersebut? Tapi kan udah sama gitu kayak tadi. Tapi bisa yang pengen gue iniin. Pengen gue tambahin. Kalau misalkan udah hancur sehancur-hancurnya, sentimen negatifnya itu udah hancur banget nih. Itu salah satu hal yang bisa dilakukan company itu adalah rebranding. Iya. Itu. Ini adalah kok nggak salah ya. Ini adalah yang dilakukan oleh Huawei. Huawei kan sempat dia itu nomor 1 nih di Cina. Nomor 1 dia market leader di Cina. Dia kalau nggak salah pangsa pasarnya itu sekitar 50% ke atas. Tapi habis itu di-ban kan sama US, nggak boleh pakai Google. Dan kawan-kawannya itulah. Lalu image-nya jadi jelek banget nih. Langsung anjing penjualannya teruk dan kawan-kawannya.
Lalu bagaimana dia melakukan untuk mengcounter negatif sentimen ini? Salah satunya adalah mereka merilis yang namanya Honor. Itu juga smartphone di bawah Huawei. Di bawah Huawei apa ya? Itu namanya ya. Subsidiarinya Huawei. Kayak Poco di bawah Xiaomi. Ya, kayak gitu. Jadi dia Terus bener. Jadi dia kayak nge-rebrand lagi. Ini loh, kalau misalkan ya udah, kalau lu nggak mau pakai Huawei ya udah pakai Honor. Walaupun ya Honor itu sebenarnya di bawah Huawei. Begitu. Lalu ini juga dilakukan oleh sama Oppo juga. Kalau misalkan kalian Oppo itu sebenarnya punya subsidiary namanya Realme. oh iya. Nah, jadi si Oppo ini biar dia menjaga brand image-nya itu tetap di harga-harga yang menengah ke atas, itu dia merilis si Realme ini untuk harga yang spesifik di menengah ke bawah. Begitu, itu adalah salah satu teknik-teknik rebranding yang bisa digunakan oleh company untuk menjaga kredibilitas dari produk mereka. Begitu sih. Oke. Kalau hancur sekalian. Tapi kan nggak tahu sih kalau itu kan kalau di luar ya memang Huawei. Kalau di luar kan apa ya? Oke lah gitu loh, bagus gitu loh sebenarnya. Tapi memang kalau di Cina sendiri kan setahu kan memang nggak boleh pakai Google, Jar. Iya. Mereka pakai aplikasi sendiri kan. Itu konteksnya di luar Cina. Oke. Jadi kalau hancur ya hancur sekalian, tapi ya dirubah gitu ya. Tapi ada perubahan yang bisa dibilang ekstrim, Jar ya. Iya, benar. Gitu. Tapi memang kalau tadi bentar. Tadi pertanyaannya siapa tadi? Rika tadi gimana? Sorry, aku pengen nanggepi tapi lupa. Ya itu Pak, cara perusahaan mengatasi word of mouth yang negatif itu. Tapi gini juga Jar ya, kayak kalau udah terlanjur negatif, bisa jadi karena brand yang dibangun dari awal udah. Contoh sih kalau menurutku Xiaomi ya. Xiaomi itu kan ya dia dari awal membangun brand dirinya itu ya low budget smartphone gitu loh. Dan Apple-like lah aku ngomongnya gitu ya. Jadi berusaha gimana pun untuk niru Apple dengan harga seminimal mungkin. Tapi ketika dia ngeluarin HP harga 17 juta, ya elah 17 juta mah tetap aja kalau ada tulisan Xiaomi ya tetap aja murahan kan gitu kan. Itu bisa jadi kayak ya emang terlanjur branding yang dibangun sih gitu loh. Iya, benar sekali. Itu mungkin bakal kita bahas di minggu depan ya itu ya. Iya, branding banget nih. Oke, masih ada yang mau tanya kah terkait dengan word of mouth, terus kemudian buzzer dan lain sebagainya, gitu ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Oke, mungkin buat catatan aja terkait dengan buzzer dan lain sebagainya ini memang apa ya? Ya orang rela bayar mahal gitu ya. Ini nggak cuma di konsep pemasaran, nggak cuma di konsep konsumen gitu ya. Buzzer ini kan juga dipakai untuk proses politik juga kemarin-kemarin kan. Nah, itu juga buat ya ini ngaruh juga ke proses komunikasi, bagaimana mereframe gitu ya, memframing informasi gitu kan. Kan juga salah satu peranan dari buzzer ya, gimana caranya frame yang kita bentuk itu frame positif gitu loh. Despite of apa yang terjadi negatif gitu loh. Kalau aku sih gitu. Oke, nggak ada yang tanya lagi? Udah clear? Oke. Kalau memang nggak ada yang mau tanya lagi, mungkin bisa kita akhiri untuk pertemuan siang hari ini, karena udah jam bentar lagi 13.10 ya. Mungkin ada yang akan kuliah setelah ini, untuk offering B, terus kemudian untuk offering A, tadi sudah ada yang bertanya gitu ya. Mungkin kalau memang tidak ada tambahan lagi, bisa saya akhiri sampai di sini. Terima kasih Fajar atas informasinya gitu ya, atas sharingnya, dan ya setidaknya gambaran di konteks industri kayak gimana sih gitu ya. Jadi mungkin sekian dari saya, terima kasih atas kehadirannya semua, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajar. Terima kasih Pak. Yuk.
Jar, Mas Aten dari dekan nih. Ah serius? Serius? Ora ngerti dah. Nggak ngerti aku cuy. Asu. Oh lagi entas iki ya pemilihan dekan ya. Iya, sik tas. Cuk, Mas Aten cuy. Mantep. Jos. Jos. Aku kaget wingi ngasih ning Instagram UI to. Psikologi UI. Selamat. Terus sampai postingane Mbak sapa? Sing relationship iku sapa? Ai lali aku. Ah, ikulah. Selamat ya Mas Aten. Anjir, Mas Aten wong suwantai koyo ngono terus jadi. Tapi yo, tapi sistemnya wis kebentuk kan. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Iya. Sorry Mas. BTW enggak? Hah? Yo, Oh, aku mau ngomong apa yo? Lali aku. Oh ya wis berarti minggu depan terkait branding yo. minggu depan branding. Soalnya itu apa ya? Ketika kita membahas terkait marketing activities itu ujung-ujungnya adalah branding ya. Udah lah ya, makanya tak taruh di akhir. Terus yang paling ultimate kan ada di belakang toh. Iya. Soalnya kui paling krusial banget. Kayak misalnya Nah. awakmu mau ngomong Xiaomi ya. Heeh. Xiaomi ketika di plotnya sebagai HP low budget dengan spek yang wow, ya akan seterusnya akan low budget terus. Ah, Kayak gitu. Ya, ketika bener, ada yang 17 malah- juta orang nggak akan expect untuk beli gitu loh. Iya, nah kui beda kayak Apple. Nah, itu makanya itu sangat-sangat krusial sebenarnya di company ya, apalagi company. Aha. Mana iki apa ya? Sebenarnya kan kita rencananya 5 pertemuan, tapi 5 pertemuan kan ternyata bisa sampai 3. Toh ya materi padat-padat perusahaan kan kayak ada di pertama sih kita ketemu itu, karo 2 terakhir iki kan. Karena 2 terakhir ini itu sebenarnya. Soalnya marketing activity sebenarnya yo kui-kui wae sakjane yo. Hmm. Tapi kan ya menurutku gini loh, sebenarnya kuliah profesional pun sebenarnya lebih ke arah implementasinya ya apa ning iki. Sing dadi PR kan materi mah iso digawe lah. Iya. Tapi nek implementasi kan gurung pernah nyemplung. Iya, Nah, soalnya nek marketing activities, nek secara aku kan yo ora expert toh masalah marketing activities. Opone Ah, kayak marketing konsep ngono-ngono kuwi. Jadi ini ya aku mau ngebahas kok yo product and market research toh. Iyalah. Kita evaluasi nih. Iya, kan ya nggak mungkin semua apa jenenge, semua bidang ahli kan. Iya. Wah, ya aku ya wajar kok. Ya setidaknya kan gambaran itu mangai sih sebenarnya. Lebih ke arah gambaran. Sih. Ki Ya wis, sapa? Oh iya, Aku tak lanjut kerja iki bateraiku garek 1% nih. Asik. Son ya. Ya wis, suwun yo enggak. Tuh. Sampai berjumpa minggu depan. Minggu depan. Oh. Oke. Ya.